Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Raful Fauzan. Aku dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 053. Di sini aku ingin sedikit menjelaskan tentang motor induksi dan juga star delta, serta nanti ada simulasinya. Di sini aku dari Praktikum B, Universitas Diponegoro. Oke, daripada basa-basi dan cacicu-cacicu, langsung saja kita ke materinya. Cara kerja dari motor induksi. Motor induksi. Apa sih cara kerjanya dan gimana sih? Jadi motor induksi ini bekerja berdasarkan prinsip induksi dari elektromagnetik yang dimana arus listrik AC atau arus bolak-balik itu akan dialirkan ke kumpalan stator dan menciptakan medan magnet yang berputar. Medan magnet ini kemudian akan memotong kumparan rotor ataupun uh, apa ya rangkaian yang tertutup dan juga mengindukasikan tegangan pada arus di rotor. Nah, sehingga menghasilkan medan magnet pada rotornya. Nah, interaksi antara kedua medan magnet tersebut itu akan menghasilkan yang namanya gaya Lorentz dan juga torsi. Nah, yang menyebabkan rotor berputar mengikuti medan magnet stator itu tuh bisa meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat ya. Itu tuh biasanya bisa juga disebut dengan slip gitu ya, teman-teman ya. Oke, komponen penting di motor induksi itu apa aja sih? Jadi komponen di motor induksi itu ada banyak ya, ada stator. Stator itu bagian diam yang menghasilkan medan magnet yang berputar tadi, dan juga ada rotor yang bagian berputar yang menerima induksi magnet dari stator. Jadi statornya itu menghasilkan medan magnet yang berputar itu, dan rotor itu yang menerima induksinya gitu loh dari statornya. Nah, selain itu juga ada bearing atau bantalannya. Ini tuh untuk mendukung dari rotor tersebut dan celah udara tuh sebagai ruang interaksi dari magnetnya. Serta ada casing yang melindungi komponen dan kipas pendingin juga merupakan bagian penting untuk memastikan motor bisa beroperasi dengan baik. Nah, sekarang masuk ke Star Delta Starter. Apa sih itu Star Delta Starter? Jadi Star Delta Starter itu tuh adalah metode untuk menghidupkan motor induksi 3 fasa untuk mengurangi arus awal yang tinggi sehingga mengurangi tekanan pada motor dan satu daya listrik. Biasanya metode ini juga bekerja dengan cara menghubungkan lilitan motor dalam konfigurasi bintang untuk mengurangi tegangan dan arus, lalu beralih ke konfigurasi delta. Nah, setelah motor mencapai kecepatan tertentu, itu tuh bisa memungkinkan motor beroperasi pada tegangan dan arus yang normal. Prinsip kerjanya gimana sih? Ada koneksi bintang atau star yang biasanya motor saat pertama kali nyalakan itu lilitannya yang dihubungkan dalam konfigurasi bintang. Untuk apa sih? Biasanya untuk mengurangi tegangan yang diberikan dari setiap fasa lilitan, dan juga ada arus awal juga akan berkurang menjadi sepertiga dari arus yang akan timbul jika motor dihidupkan secara langsung melalui koneksi delta. Dan juga torsi awalnya juga akan menurun ya. Lalu selanjutnya ada peralihan ke delta. Nah, setelah motor mencapai 75 sampai ke 80% kecepatan operasi normalnya, nah koneksi lilitan itu secara otomatis itu akan diubah menjadi konfigurasi delta. Nah, dalam konfigurasi delta, tegangan dan arus beroperasi pada nilai normalnya ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa memungkinkan motor itu bekerja sesuai performa penuhnya untuk meminimalkan tekanan pada peralatan listrik. Oke, kenapa sih penggunaan Star Delta itu harus apa ya lebih oke dibanding sama DOL? Nah, penggunaan Star Delta itu apa ya bisa dipilih dan dibandingkan dengan DOL karena apa ya untuk motor besar itu tuh akan mengurangi lonjakan arus pada saat start hingga sepertiga dari arus start DOL. Nah, sehingga bisa mencegah kerusakan nih pada motor dan juga sistem kelistrikan serta memberikan kontrol yang lebih baik pada torsi awal. Nah, keunggulan ini tuh ya keunggulan dari Star Delta itu penting juga ya untuk motor yang biasanya jarang dinyalakan atau membutuhkan operasi yang lebih halus meskipun menambah kompleksnya itu dari sistem dibandingkan DOL yang sifatnya itu jauh lebih sederhana. Nah, ini alur dari rangkaian daya dan kontrolnya. Di sini ada penekanan tombol start. Tombol start di rangkaian kontrol ditekan untuk membuka arus listrik ke koil kontaktor. Nah, pengaktifan kontaktor itu di sini harus mengalir ke koil kontaktor yang menarik kontak utama dan kontak bantu di rangkaian daya.
Lalu ada penyaluran daya ke motor, yaitu kontak utama pada kontaktor tertutup yang menghubungkan daya dari sumber ke motor. Ada latching atau penguncian yang merupakan kontak bantu pada kontaktor yang digunakan untuk menahan gitu ya, agar koil kontaktor tuh tempat tetap aktif meskipun tombol startnya itu udah dilepas gitu. Itu latchingnya teman-teman. Lalu ada penekanan tombol stop. Nah, tombol stop itu ditekan itu untuk memutus aliran arus yang ada dari koil ke kontaktor. Lalu ada penonaktifannya. Nah, untuk penonaktifannya itu tuh pasti koilnya itu akan kehilangan semua energi dan menyebabkan kontak utama dan itu tuh bakal balik ke posisi semula gitu. Sehingga aliran daya yang ada ke motor itu akan berhenti. Ya, ini ada contoh gambar rangkaian star delta secara sederhananya. Di sini sebenarnya nanti Eee, rangkaiannya sudah aku buat, jadi kita langsung aja ke rangkaiannya ya teman-teman ya. Nah ini untuk, rangkaian yang sudah aku buat untuk star delta, rangkaian delta starter itu. Dan di sini, aku udah ngebuatnya. Mohon maaf aku tidak menunjukkan proses pembuatannya, tapi ini sudah aku buat sedemikian rupa supaya berhasil. Jadi, langsung saja kita ke simulasinya ya teman-teman ya. Di sini ada motornya pasti, ada LED off, trip dan juga on. Di sini ada kontaktornya. Di sini ada T1. T1 tuh apa sih? T1 tuh timer ya teman-teman ya. Nanti kita sekalian simulasiin aja, kita sekalian ngeliat gitu hasilnya. Oke, di sini kita simulation terlebih dahulu. Nah, untuk awal-awal kita klik MCB dan juga CB satunya itu. Nah, di sini apa LED off itu akan menyala ya teman-teman karena motor itu belum aktif gitu, belum aktif. Nah, untuk mengaktifkan motor ini tuh gimana sih? Di sini kita tinggal mengklik aja nih tombol start ya teman-teman ya. Ada di sini. Kita klik aja seperti ini. Set. Nah, di sini motor akan menyala ya teman-teman ya. Dan juga LED indikator on-nya pun akan menyala. Dan ini tuh akan menunjukkan bahwa motor itu sudah nyala ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman jeli, ini tuh ada perpindahan dari kontaktor KS ke kontaktor KD ya teman-teman ya. Di sini kita ulang lagi nih. Misal kita lepas, kita ulang KS. Nah, pindah ke KD. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena di sini ya seperti aku bilang tadi ada peran dari T1. T1 itu apa sih? T1 itu adalah merupakan timer ya teman-teman ya. Timer itu kan biasa berfungsi untuk apa ya? Untuk delay gitu. Sebagai delay waktu timer yang akan di apa ya? Yang akan dilakukan gitu oleh kontaktor ya. Jadi delay yang sudah kita atur dalam T1 ini akan bekerja ke kontaktor KS dan akan berpindah sesuai dengan keinginan yang kita mau. Seperti misalnya kita men-setting contoh gampang kita men-setting sebuah sebuah sistem yang ada tiga kontaktor dan yang kontaktor satu itu akan disetting oleh timer untuk berpindah selama dengan delay 2 detik ke kontaktor 2 gitu teman-teman. Gampangnya seperti itu. Jadi untuk jeda antara delay waktu yang akan dilakukan oleh sistem gitu. Gampangnya mungkin seperti itu. Eh, jadi di sini ada ini juga ya teman-teman ya. Ada OL. OL tuh fungsinya buat apa sih? Kok bisa ada ini dan juga ada EMS. Oke, OMS tuh bisa disingkat juga sebagai emergency ya teman-teman ya. Nah, emergency dulu nih kita bahas nih. Emergency itu buat apa sih? Sama seperti namanya, emergency. Jadi fungsinya itu untuk menonaktifkan ya, menonaktifkan semua proses yang terjadi ataupun LED yang terjadi supaya biasanya ini tuh bakal dipakai jika terjadi kerusakan atau kegagalan pada sebuah sistem ya teman-teman ya. Jika terjadi kegagalan maka jika kita mengklik tombol IMS ini, nah semua proses yang udah dilakuin itu akan berhenti teman-teman secara otomatis gitu. Kenapa kayak gitu? Biasanya ini kan seperti aku bilang tadi, karena adanya kerusakan sistem ataupun terjadi kelebihan beban atau hal lain sebagainya yang mungkin bisa membahayakan, makanya ada
tombol dari emergency ini gitu untuk menghentikan semua prosesnya. Jikalau kita menarik tombol emergency-nya, nah, dia akan bekerja seperti semula gitu teman-teman. Jadi ini gunanya untuk menonaktifkan semua proses yang terjadi di sebuah sistem ini, di rangkaian ini. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke OL nih. OL ini sebenarnya untuk apa ya? Sebagai eh, untuk supaya sebuah motor ini tidak kelebihan beban gitu teman-teman ya. Ini makanya fungsi dari OL. Jikalau kita mengklik OL-nya, nah di sini motor akan otomatis mati gitu ya teman-teman ya. Karena ini tuh kita menjaga motor itu agar supaya tidak kelebihan muatan atau kelebihan beban teman-teman yang ditanggungnya gitu. Maka dari itu tombol OL ini kita gunakan. Nah, mungkin sekian aja sih penjelasan dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian, terima kasih karena tidak ada yang sempurna di dunia ini karena aku juga masih dalam proses pembelajaran. Jadi aku mohon maaf sekali lagi jikalau ada kesalahan atau mungkin ada kekeliruan yang aku sampaikan tadi. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Aku masih belajar dan ingin menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.